Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Mas. Ya, Dengan Mas siapa? Mas Sahrul. Sahrul. Biasa dipanggil Sahrul ya Mas? Sahrul Mas. Oh, alamat mana Mas? Sumber Jati Gajah Mas. Oh, aku banyak teman di sana Mas. Di daerah baratnya Tikungan itu Mas. Kan ada Tikungan. Iya Mas. Kan ada warung itu ya Pak. Pas selatannya jalan. Iya. Namanya itu Mas Vicky. Oh, Mananya iya, Mas. rumahnya Mas Vicky ya? Timurnya Mas. Oh, Dekat. sekarang yang sekarang kelas berapa namanya? Kelas 1 SMA Mas. Mondok di mana? Di Raudatul Jannah, Tegalrejo Maya Mas. Sudah lama yang mondok di sana? 3 tahun Mas. 3 tahun. Iya Mas. Orang tuanya Ada di rumah Mas. ada. Sekarang penghasilan orang tuanya kerja apa? Petani pekebun Mas. Kebun. Iya Mas. Di daerah mana itu? Garahan. Garahan. Iya Mas. Berarti sambian sekarang di pondok apa di rumah? Di rumah Mas, Di berhenti Mas. Oh, iya. Jadi sebelumnya untuk keadaan sambian sekarang ya mungkin ini dong. Sambian kan sekarang kan dulunya sekolah di SMP Mayang ya. Iya Mas. Oh, yang keinginan untuk sekolah di sana diajak teman apa gimana? Diajak teman. Diajak teman. Iya. Kok bisa berhenti ya? Gimana? Enggak betah, soalnya pengurusnya tuh gimana ya? Ada yang anu itu ya, yang gak adil juga. Iya, gak adil. Tapi sebelum sekolah di sana, sampean yang sekolah di mana sebelumnya? Sekolah di SD. Di SD, SDN mana itu? Sumber Salah 2. Di daerah sini. Iya. Aku juga alumni sana Mas. Tapi angkatan 2015. Sampean? Angkatan 2019. Oh, berarti baru ini ya. Iya. Yang sekarang di rumahnya musim apa Mas? Keluarganya nanam tanaman apa? Kan keluarga sampean kan sekarang kan jadi petani sama berkebun ya. Penghasilannya itu sehari-hari itu mayoritas di sana itu nanam apa Mas? Banyak Mas. Ya cabai gitu, kopi. Kopi. Oh sekarang mahal kopi. Iya. 1 kilonya berapa kalau di sana? Ya nggak paling 2.000 gitu. 1 kilonya. Iya. Itu setiap tahun apa setiap bulan yang panennya itu kalau kopi? Kadang tuh Mas, kadang setengah tahun, kadang setahun. Tergantung rezekinya itu. Luas dah kebunnya? Agak luas. Agak luas. Berarti sampean sekarang cuma bantu orang tua ya? Iya. Ya cangkulan gitu ya? Iya. Kalau ke sawah biasanya bantu apa Mas? Ya bantu mbak itu bercanggulan di pinggir itu. Kalau istilah Jawanya itu landuannya. Iya, landuan. Sekarang kan biasanya kalau orang nanam kayak tembakau kayak cabai itu kan marak sekarang Mas. Ada yang apalagi musim sekarang kan musim layang-layang ya. Iya Mas. Banyak yang hijau-hijau. Iya. Sama di rumahnya sebenarnya juga musim layang-layang. Iya, rame Mas. Biasanya yang ramai itu sekitar jam berapa? Habis setelah asar itu. Setelah asar. Iya. Apa memang dari Kajar apa cuma dari wilayah sana apa dari luar juga yang Dari luar Mas. Dari luar. Iya. Sekarang memang kalau rugi, kalau banyak petani sekarang banyak yang rugi. Soalnya banyak tanaman mereka yang Kena injak, ada yang kena benang. Iya, dan lain sebagainya. Kalau asal usul sampean gimana Mas? Apa keluarga sampean kan sekarang ada di Kajar. Sebelumnya sampean ada di Palombo. Di Palombo. Berarti kan deket sama saya. Palombo mana Mas? Palombo atas. Palombo atas. Kalau saya Palombo Barat. Itu dekatnya masjid daerah sana. Berarti yang asli Palombo atas itu bapak atau ibu Mas? Ibu Mas. Ibu. Kalau bapak asli? Garahan Mas. Garahan.
Tadi kan sampean kan pernah mondok di Mayang ya. Iya Mas. Temanku juga banyak Mas yang mondok di sana, tapi ada yang berhenti gitu. Mungkin selain dari pengurus yang menyebabkan mereka itu berhenti, apa Mas? Apa mungkin dari temannya yang suka menjahili, atau dari kiainya, atau dari ustadznya yang terlalu galak? Ada yang teman yang sering menjahili, ustadz juga ada yang galak. Ada yang galak ya. Iya, yang nggak adil. Di sekarang sampean sekolah SMA apa SMP? SMA Mas. SMA. Di sana ada yang luaran, ada yang dari luar. Iya ada Mas. Ada ya. Oh, kalau dari luaran repot Mas, soalnya sepengalaman saya kan pernah mondok juga di Suren, di sini dekat anu itu Mas, Suren Dampar Mas. Iya Mas. Pas timur jalan di sana memang sebelumnya itu semua siswa ya tidak diwajibkan mondok. Akhirnya seling berapa tahun sekitar tahun 2017, akhirnya kepala sekolah di sana menganjurkan semua siswa untuk mondok. Karena kebanyakan kalau siswa dari luaran itu biasanya membawa hal yang buruk Mas. Iya Mas. Seperti membawa obat-obatan. Iya. Biasanya kayak gitu. Kalau di sekolahnya sampean Iya ada juga Mas. ada yang bawa kayak gitu kan? Iya. Sampean enggak terpengaruh gitu? Enggak Mas. Tidak jam. Kenapa kok sampean itu Mas kok bisa berkeinginan untuk sekolah di sana? Kalau memang di sana itu menyebabkan sampean itu tidak betah gitu. Apa sampean pertama kali itu diajak keluarga, apa kakak, apa gimana? Dulunya sih diajak keluarga sama teman, kan di sana deket sama mbak saya. Oh, berarti deket pas pondok itu ya? Iya di selatannya. Keluarga dari si bapak apa dari si ibu Mas? Ibu, adanya ibu Mas. Oh iya. Siapa namanya? Rofi Mas. Sekarang sudah berkeluarga? Iya Mas, punya anak 2. Ya, berarti yang menyebabkan sampean mondok di sana karena karena dekat sama saudaranya. Iya gitu. kalau gak ada uang kan tinggal pulang gitu. Biasanya sampean kalau selama mondok itu Mas, pekerjaan yang sering dilakukan di pondok itu seperti apa Mas? Soalnya kan kalau di pondok saya kan biasanya ada kegiatan sekolah diniyah gitu Mas, ada sekolah formal. Kalau di pondok sampean Ya sekolah formal, non formal juga ada ya? Iya. Di sana juga ada kuliahnya Mas? Gak ada Mas, ke Jember. Ke Jember ya? Iya. Berarti tapi ada ya siswa atau santri yang kuliah sekarang? Ada, yang alumni SMK tuh kuliah. Ngabdi. Abdi kerja sambil kuliah sambil mondok ya? Iya Mas. Oh iya. Berangkat dari pondok. Kalau sepedanya itu gimana Mas? Bawa sepeda sendiri. Apa tidak disediakan sama kiai gitu? Enggak, khusus ustaz loh. Kalau pengurus yang lain, misal ada santri yang lulus SMA gitu Mas, kalau misal kuliah gimana? Apa tidak dikatakan melanggar jika membawa sepeda gitu? Enggak apa-apa kan, sudah diizinin sama kalian. Jadi sebelum bawa sepeda harus izin dulu ya? Iya. Sudah berapa tahun mondok di sana? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Sudah agak lama ya. Iya. Kalau aku mondok di Suren sudah agak 5 tahunan itu Mas. Tapi pengalaman saya yang menyebabkan saya tidak betah di pondok itu biasanya karena teman gitu. Iya. Karena kan yang merubah kita baik dan buruknya kan tergantung teman. Jika Iya, kita ada di lingkungan teman yang baik, maka kita akan ikut baiknya. Jika kita ikut pada lingkungan yang buruk, maka kita akan juga ikut. Kan ada pepatah mengatakan seperti ini Mas. Jadilah kerikil di antara para beras. Maksudnya gini Mas, meskipun kita dipandang jelek oleh seseorang baik itu tetangga, teman, tapi jadilah kerikil di antara beras. Maksudnya meskipun kita memiliki atau dipandang jelek oleh seseorang, kita harus sering berkumpul dengan para beras dalam artian teman yang mengerti akan keadaan kita gitu. Iya Mas. Karena kan teman aslinya kan yang paling kita senangi ya, pasti temannya mengerti kan, mengerti Iya. akan keadaan.
Sedangkan kalau teman sampean mas, apa mengerti keadaan sampean, apa sering menjahili seperti itu? Ya ada yang mengerti, ada yang sering menjahili itu mas. Oh iya. Berarti sampean yang berarti mulai kapan? Tahun kemarin, Tahun tahun ini kemarin? mas, setelah lulus SMP. Oh, iya. Berarti setelah lulus langsung pulang ke rumahnya ya? Iya mas. Eh, berarti sampean alumni SD-nya di Lombok, Kolombo ya. Kalau SMP-nya di sana. di Mayang. Berarti sampean sudah hampir 4 tahun ya Mas Mondok. Iya mas. Selama 4 tahun apakah sampean pernah menjalin hubungan sama seseorang gitu Mas? Pernah mas, Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kok Iya. bisa berturut-turut gitu Mas? Apa ada masalah gitu? Iya ada masalah pribadi. Pribadi ya. Iya. Oh, iya. Berarti pernah menjalin hubungan. Iya. Berapa tahun Mas yang menjalin hubungan? 1,5 tahun mas. 1 tahun setengah. Oh, banyak lama itu Mas. Kalau aku ya kalau di pondok pernah menjalin hubungan sampai 3 kali. Yang 1 kali ditikung teman. Yang pertama kali, yang kedua kalinya Mas, ditinggal. Maksudnya kan beda pondok Mas. Iya mas. Aslinya kan kalau kita selama mondok ya punya hubungan dengan santriwati itu biasanya kan buat penyemangat ya Mas. Iya mas. Betul, mas. Sekarang masih menjalin hubungan Mas sama seseorang? Iya mas, tapi lain pondok. Ini pondok, mondok mana itu? Di Ledokombo. Udah Kombo dekat mana Mas? Mananya lapangan itu? Anu mas, Ledokombo Sumber Naga tuh Gidri. Oh Suko Nurul Manan. Oh Iya, Nurul Suko Manan. Gidri. Oh iya iya. Tahu mas. Tahu kan di sana kiainya kan Khairul Mas. Iya mas. Termasuk orang yang aktif dalam NU Mas. Pernah ke sana? Pernah, soalnya saya kan dulunya pengurus PAC yang ada Kombo yang mengayomi kita ya Mas. Maksudnya yang mengayomi kepengurusan saya pada waktu itu Lora Herul itu, Gus Herul itu Mas. Orangnya baik Mas kalau di sana Mas. Tapi di sana juga lengkap, ada kuliahnya juga ada kayaknya Mas, sama SMP-nya juga ada. Nah, sampean yang kok bisa kenal Mas? Sedangkan itu kan beda pondok gitu Mas. Asal usul kok bisa kenal sama si Ya. si A gitu. Pertama tuh kenalan dari Facebook. Oh, dari Facebook ya. Iya, lanjut ke WA. Langsung sampai sekarang. Iya, lama-lama nyaman langsung. Orang tuanya sudah tahu Mas. Tahu mas, Oh, Kan yang si cewek juga tahu orang tahu. tua. Kan sudah pernah bawa rumah mas. Enak kalau kayak gitu. Soalnya kan kalau si cewek biasanya ya kebanyakan cewek itu kalau dikasih harapan ya Mas, cuma dikasih janji-janji itu biasanya pasti ditinggal Mas. Iya. Kebanyakan itu. Soalnya saya sudah pengalaman. Saya sudah mengasih janji kepada si dia akan memperkenalkan dia kepada orang tua saya, tapi saya tidak takut yang mau mengungkapkan Mas. Akhirnya saya ditinggal. Kebanyakan perempuan kayak gitu. Iya. Berarti sampean sudah berapa lama Mas yang menjalin hubungan? 1,5 tahun mas. Tapi punya rencana untuk melanjutkan hubungan? Punya mas. Punya ya. Mau dilanjutkan ke pernikahan. Iya, tapi belum waktunya masih. Sekarang keinginan sampean yang ada di hatinya pengen melakukan apa? Apa kerja? Apa mau pindah sekolah gitu? Pindah sekolah mas. Rencananya mau pindah kemana? Ke SMK Negeri 1 Jember mas. Oh, jauh itu Mas. Iya. Kan dekat sama suaminya mbak. Mas. Mau ngontrak apa gimana Mas? Disuruh tinggal di rumahnya suaminya mbak. Enak kalau di sana. Soalnya kalau di daerah Jember, kalau membahas soal sekolah di sana kan kebanyakan memang berkualitas Mas. Tapi uangnya juga berkualitas. Kan tergantung muridnya. Iya. Di SMK Jember berarti dekat sama kampusku Mas. Kalau saya sekarang masih kuliah di UIJ, di sehari-hari cuma bantu orang tua gitu Mas. Jadi setiap 1 minggu saya itu pulang ke rumah. Selain itu saya di kontrakan Mas. Saya kontrak juga Mas di daerah Jember, di dekat Bina Sehat itu Mas. Kalau sampean ada waktu luang ya bisa mampir ke kontrakanku. Di sana banyak yang suka main game gitu Mas. Kalau sampean suka main game juga? Suka mas. Game apa Mas? Mobile Legend. Mobile Legends. Sekarang rank apa Mas?
Mythic mas, Oh, Mythical Glory apa Mythical Honor mas? masih jalan ke Glory mas. Oh, ke Glory. Kan kebanyakan kalau main Epic gitu mas. Kalau saya masih Epical Glory. Iya Karena kan kebanyakan pemain Epic itu kan banyak yang nafsu ya mas. iya mas. Terkadang ada yang main sendiri, nggak Iya. mau kumpul sama Iya. temennya Nggak gitu. kompak. Nggak kompak mas. Kalau Mythic tuh kompak ya mas. Kenapa kok sampean apa hobi apa memang dari karena gabut gitu mas kok Ya bisa sekedar gabut mas, jarang main game. Kalau gabut ya main. biasanya satu hari berapa kali mas? Kadang nggak main, cuma malam tuh. Kalau sudah jam 1 kadang kalau ada yang mau di chat main. Sudah lama mas main game? Enggak mas, dari kelas 3 SMP. Wah lama itu dah hampir satu tahun lebih ya. Iya. Oh, Kan mondok nggak main mas, baru sekarang ini mau menuju Mythic Glory. Daerah favorit apa mas? Daerah mas. Dirat. Oh Iya. ngeri kalau dirat. Soalnya kalau saya juga hobi mas, bukan hobi ya, tapi kalau saya main game itu kayak mengisi waktu luang. Iya, Kayak Mas. saya ketika Kalau banyak pikiran. iya banyak pikiran, banyak masalah biasanya sambil game sambil rokokan. Sekarang sambil rokokannya. Iya mas. Biasanya teman yang sering main sama sampean apa si cewek sampean itu apa teman dari luar gitu? Ya cewek saya juga suka main game. Berarti satu jalan, sejalan. Iya, Mas. Kalau satu jalan enak mas. Soalnya kan kebanyakan cewek ya biasanya tidak suka main game gitu. Iya mas. Kalau cowoknya main game pas ceweknya enggak kan sering di telepon. Iya kan enak kalau sejalan. Iya sambil on voice. Sekarang ada game baru mas, bukan hanya Mobile Legends kayak Domino. Domino gak main tapi ya? Gak tahu mas. Biasanya ya kalau kuliahan, kalau di mahasiswa itu kebanyakan main mas. Soalnya kan kalau sekali menang itu kan bisa mendapatkan uang langsung mas. Iya mas. Tapi lebih seru Mobile Legends. Iya. Mobile Legends. Selain Mobile Legends ada yang main mas, kayak Free Fire gitu. Iya Free Fire juga mas. Kuat HP-nya mas. Kuat mas. Biasanya sampean kalau main itu paling lama itu berapa jam mas? Kalau Mobile Legends? Ya paling 1 jam lebih tuh. 1 jam ya. 3 kali wes udah mas. Oh agak lama ya. Kalau saya maksimal ya mas 1 jam itu wes cukup. Soalnya sudah gak kuat mata itu mas. Iya. Pernah ikut turnamen mas? Kan sekarang banyak turnamen kayak. Enggak pernah mas. Gak pernah. Tapi ikut squad mas. Ikut juga. Enak kalau ikut makan. Ada yang kalau juara 1, kalau kemarinnya ada mas di daerah kampusku ya, kalau juara 1 itu hadiahnya 1 juta lebih mas. Itu plus sertifikat sama uang konsumsi. Kalau pendaftaran cuma 50. Enak mas. Lebih enak lagi mas kalau sampean main ya sambil apa itu mas, di video buat konten YouTube kreator kan banyak mas, kayak There's No Limit gitu. Iya ada mas. Ada. Sekarang subscribernya berapa mas? Masih sedikit 400. Oh enak mas kalau dilanjutkan, soalnya kan kayak kita meskipun bermain game itu tidak ada hasilnya, tapi kan kalau dibuat konten kan bisa menghasilkan uang, bisa bantu orang tua gitu. Kan ditaruh di snack video dapat uang. Sudah diambil. Pernah dapat namanya? Pernah. Paling banyak berapa? 50. Itu berapa hari? Gak tentu mas. Tergantung rezeki ya. Iya. Sekali ngupload itu langsung di gimanain mas? Apa di edit dulu? Diedit dulu tuh mas. Diedit dulu ya. Soalnya kalau aku main itu gak tahu cara buat videonya gitu mas. Kayak ada Just No Limit, RRQ itu mas, kan sekarang sudah jadi YouTuber terkenal nih. Iya. Apa sampean punya keinginan kayak seperti itu mas? Ya ada ya, tapi gak gimana ya, keinginannya itu gak terpenuhi. Mungkin dari soalnya sibuk masih sekolah itu. Kan itu kan cuma modal data ya, gak usah uang kan? Ya yang membeli datanya itu kuotanya. Iya. Enak mas kalau semisal sampean punya kemampuan untuk main ML, pemainnya sip nih mas, bisa buat video konten bisa ditaruh di YouTube. Soalnya kan
kebanyakan orang sekarang yang kebanyakan seseorang kan banyak yang tertipu oleh HP mas. Iya. Yang dekat dianggap jauh, yang jauh dianggap Dekat. kebanyakan itu mas. Tapi kan kalau kita sambil konten kan bisa menghasilkan 2 kali mas. Iya mas. Yang kenapa yang mengajak pertama kali siapa mas bisa senang main game? Awalnya ya lihat teman itu yang diajak teman disuruh download itu. Pertama kali ya gak enak, gak mau main. Lama-lama sudah tahu Langsung kecanduan. Iya. Repot kalau kecanduan mas. Iya. Saya juga kecanduan, tapi kalau sekarang agak tidak sempat gitu mas. Tapi pengen kayak main ML itu pengen. Soalnya kan kalau kita punya masalah bisa sambil ngekir gitu. Iya. Ya. Apalagi ada pikiran gitu. Ada tugas banyak biasanya kan sering ngeblank gitu. Kalau main game aneh mas. Enak. Refleks gitu. Biasanya apa tidak mengganggu sampean mas ketika sekolah? Misal sampean main game tengah malam ya. Dari jam berapa sampean main? Kadang jam 12 sampai jam 1 udah. Tidak mas. Kan paginya kan sekolah. Iya. Tidak ngantuk gitu. Ya ngantuk sih. Tapi ditahan gitu. Habis datang sekolah tidur. Kalau di pondokku ya kalau saya dulu ya mas, saya kan juga sangat pecandu kalau masalah game apalagi ML mas. Aku itu kan waktu pondok kuliah mas boleh bawa HP. Akhirnya untuk mengisi waktu luang saya mas di pondok tiap malamnya mabar gitu mas. Akhirnya tiap sekolah saya sering tidur di sekolahan mas. Di kampus itu sering tidur. Sampean enggak tidur gitu. Ya tidur sama teman biasa gitu. Biasa ya. Kalau santri kan biasa. Iya. Kalau mahasiswa luar binasa. Sampean tidak punya keinginan untuk kuliah mas? Punya mas. Punya ya. Iya. Pengennya pengen kuliah jurusan apa? Apa pengen sampean jurusan kayak guru apa tentara mas? Guru mas. Guru ya. Iya. Enak. Kalau aslinya ya mas, kalau guru, kalau saya pribadi, kalau cita-cita jadi guru itu tidak keinginan mas. Soalnya kan punya tanggungan murid gitu. Iya. Enak jadi kayak kerja di pabrik bagian komputer itu enak mas. Kerjanya itu tidak ruwet gitu mas. Iya. Jurusannya ada 2. Mau jadi jurusan guru, jurusan perbengkelan gitu. Enak mas kalau perbengkelan mas. Kan usaha kan ada istilah uang berjalan mas. Iya, kalau di rumahku kan jarang di bengkel jauh mas. Enak, itu peluang besar buat sampean mas. Iya. Kalau sampean lanjutkan ke kuliahan itu biasanya jurusan otomotif mas. Iya mas, otomotif. Bisa sampean untuk mengembangkan keinginan sampean kayak buka bengkel. Kalau buka bengkel itu biasanya penghasilan banyak mas. Iya. Itu bisa-bisa 1 hari ya lebih 1 juta mas. Iya. Soalnya temanku di daerah Jember aslinya itu bukan Jember mas, itu aslinya di daerah Panti mas. Sekarang masih kuliah dan uang hasil dari orang tuanya yang dikasih itu ditabung terus dibuka bengkel sampai sekarang besar mas. Paling sedikit penghasilannya itu mas, tiap harinya biasanya 200 paling sedikit. Enak kalau sampean punya keinginan untuk menjadi berbengkel motor itu enak. Iya mas. Nah, sampean sekarang kalau punya keinginan buat gimana itu modif sepeda gitu mas? Punya mas. Punya ya, berarti memang pengen punya bengkel agar bisa modif sendiri. Iya mas. Enak mas. Orang tuanya juga senang kayak perbengkelan gitu. Iya mas, kan misalnya itu juga disuruh sama orang tua. Soalnya kan jauh bengkel di sana mas. Bengkel kayak apa mas? Apa kayak cuma tempel ban gitu bukan? Iya, enggak, bengkel besar gitu. Kayak ngetap gitu ya. Iya. Nggak enak mas. Yang semuanya lengkap gitu. Kalau hobi sampean apa mas? Ya main layang-layang gitu. Kan hobi soalnya rame cuma di rumah. Tiap musim ya kan. Iya. Tergantung musim gitu. Tergantung musim. Kadang kan hujan gitu. Sekarang sampean kan hampir hari raya mas. Kegiatan sampean sekarang di rumah apa mas? Ya bantu-bantu orang tua itu kan, soalnya mbak sudah mau kawin. Mau kawin mas? Iya. Kurang berapa hari mas mau kawin? Tanggal 3 ini. Juli. Hampir itu. Iya.
sampean sekarang sibuk ya, Iya. masih disuruh nganterkan undangan Iya, ini itu dan undangan. mbaknya aslinya mana mas? Jember mas. Jember. Soekarno. Daerah mana itu mas? Mananya Algodiri ya mas? Nggak tahu ya, soalnya kan jarang ke sana. Jarang. Cuma tahu desanya. Oh iya. Mbaknya sampean kok bisa di Jember? Apa kerja apa gimana? Ya kerja sama gimana ya? Membantu mbahnya itu kan sakit. Oh iya. Tinggal sama mbahnya. Di Jember. Iya. Berarti sekarang bukan ada di rumah sampean, ada di Jember. Ya sekarang ada di rumah kan, soalnya mau kawin. Oh iya. Tunangannya mas? Daerah mana? Juga di Jember. Di Jember juga. Berarti kenal di Jember ya? Iya. Oh iya enak mas. Berarti mbak sampean sekarang kerja ya? Iya. Gak kuliah mas? Enggak mas. Ngomong-ngomong kalau di rumah sampean itu kebanyakan teman sampean ya kan, biasanya kan banyak pemuda itu mas, tiap malamnya itu nongkrong main apa gitu mas? Enggak mas, gak nongkrong kan, soalnya pindahan ke Kajar mas Sumerjati. Gak ada yang kenal, cuma sendiri. Kalau di Pelombo mas? Ada mas, nongkrong gitu. Biasanya main apa? Biasanya kan kalau mabar gitu ya, ada yang main dom gitu. Iya. Enak mas. Kalau sudah menikah biasanya, kalau sudah berkeluarga biasanya tidak sempat untuk sibuk masih ngurusin ini itu, apalagi punya anak mas. Iya. Berarti keinginan untuk berhenti main game repot sebenarnya, soalnya kan aslinya di Pelombo kan kebanyakan kan suka main game. Iya, mabar gitu sama teman. Kalau di Kajar ya, kalau di Sumerjati itu gak ada teman mabarnya. Vicky itu mas Vicky itu gak suka. Gimana ya, gak sering main sama Vicky mas. Itu kalau itu temanku mas perjuangan itu, kalau di pondok ya mas orangnya itu dijulukin kayak perempuan gitu mas. Iya, mas. Soalnya tingkah lakunya sama bicaranya itu kayak cewek mas. Kalau di sana gimana? Diam terus mas. Diam terus. Keluaran gitu. Wow. Kan kerja tuh mas. Kerja di mana? Kerja di Jember. Di Jember. Kegiatan sehari-hari kalau di rumah di Kajar sampean ngapain mas? Soalnya kan masih baru pindah apa sudah lama mas? Baru pindah. Pekerjaan sehari-hari apa di sana mas? Biasanya kan kalau kita baru pertama kali pindah, biasanya yang mau main sama itu kan masih segan gitu mas. Iya mas. Ya habis pulang sekolah tuh bantu-bantu orang tua gitu. Apalagi hari raya sudah dekat. Sampean di Pelombo ini asli rumahnya mbahnya ya? Iya mas. Sampean sering apa jarang ke sini mas, ke Pelombo ini mas? Ya jarang gitu kan, soalnya sibuk di rumah. Kalau sebelumnya sering ya? Ya sering. Kadang nginap di sini. Berarti sampean mulai dari lahir sampai besar berarti paling lama di Pelombo? Di Pelombo. Iya pas kan, kalau memang aslinya di Pelombo kan pasti temannya banyak yang di Pelombo gitu mas. Iya banyak yang kenal. Kalau di Kajar tuh nggak ada yang kenal. Aku banyak teman di sana mas, kayak Eli Swahili itu kenal ya? Iya, Hamim gitu. Kalau Hamim itu biasanya so sibuk orangnya ya mas. Iya mas. Mananya rumahnya Hamim ya? Baratnya mas. Baratnya. Kalau Swahili itu mas? Gak kenal. Gak kenal ya. Iya. Sekarang rumahnya sampean daerah Kajar ya? Iya mas. Kenapa kok pindah ke sana mas? Kok tidak pindah di dekat Pelombo sini? Kan punya tanah di sana mas, punya rezeki ya bangun di sana mas. Pas pinggir jalan apa perumahan? Pas pinggir jalan. Pinggir jalan. Berarti sudah lama ya di sana. Iya. Sudah berapa tahun mas yang pindah? 5 tahun jalan. Sudah lama itu. Iya. Sampean punya saudara apa tidak mas? Di sana. Iya. Saudara, maksudnya saudara kandung itu mas? Punya mas. Berapa mas? 3 mas. Yang pertama mbaknya ya? Mbaknya. Yang kedua sampean? Iya. Yang terakhir? Adik. Cewek apa cowok mas? Cewek mas. Masih sekolah sekarang? Iya. Kelas berapa? Kelas 6. Berarti sampean kalau gak ada teman main sama adiknya ya? Ya sering. Gak tengkar itu biasanya kan kalau ke adik kan sering.
Kalau saya dulu kan saya punya mbak mas, saya pasti rebutan HP gitu Iya, Mas. Mas. Adiknya punya HP. Punya sendiri-sendiri. Umur berapa adiknya mas? Ya paling 12 itu, 13. Masih kecil. Kecil, Mas. Kalau lulus kelas 6 nih mau mondok kayaknya. Mondok rencananya mau mondok di mana? Gak tahu Mas, mau dipikir-pikir dulu katanya. Iya mas. Kalau menurutku terserah si adiknya mas. Iya, Mas. Kalau ditentukan takutnya kayak aku, Mas. Kalau ditentukan, kalau gak dari bikinnya sendiri. Kebanyakan temanku banyak yang berhenti karena pilihan orang tuanya Iya. mas. Kalau dari kemaunya sendiri kan enak, Mas. Enak kayak ya itu undangan. Misal kalau kita memilih sendiri kan lebih enak daripada Kalau dijodohkan gitu. Gak enak. Kebanyakan kalau dijodohkan itu cerai mas, muda gitu. Iya. Berarti sampean punya 3 bersaudara ya? Iya, Mas. Yang laki cuma sampean? Iya. Berarti sampean di rumahnya, berarti sampean masih punya keinginan ya mas untuk sekolah lagi gitu? Iya. Kan kalau gak punya SMA kan gak enak, Mas. Iya mas, soalnya kalau masa sekarang kan dikenal dengan masa zaman now gitu mas. Iya. Kebanyakan sekarang itu mengandalkan ijazah mas. Tapi kalau sampean ya semisal nanti sudah masuk ke perguruan tinggi, sudah lulus sarjana S1 ya, sampean jangan sampai punya niat bahwasanya ijazah yang saya dapat untuk memudahkan kita untuk bekerja, jangan mas. Soalnya ijazah itu belum tentu kita mendapatkan pekerjaan yang baik mas, belum tentu. Karena kebanyakan teman saya ya ada yang jualan cilok gitu. Iya. S1 gitu. Iya ada mas. S1 jualan Tudung gitu. gitu. Tapi lebih enak mas usaha sendiri. Iya. Ketimbang guru aslinya mas. Kalau sampean punya bakat ya mas tuh jualan, kayak jualan bukan hanya cilok mas, kayak jualan online, jualan baju gitu, biasanya banyak penghasilannya mas. Kalau dihitung-hitung ya penghasilan guru sama yang jualan itu jauh mas, lebih besar yang guru, lebih besar yang jualan mas. Soalnya kan tergantung target mas. Iya. Kan ada kata-kata begini mas, sebesar apapun gajimu kamu tetap karyawan, kan ada kata-kata kayak gitu mas. Dan sekecil apapun gajimu dan sekecil apapun uangmu, kamu tetap bosnya. Maksudnya usaha kita mas yang kita bangun sendiri, meskipun penghasilannya cuma 50, tapi kita bosnya mas. Iya. Meskipun gajinya gede 1 bulan 5 juta, kan tetap karyawan kan kayak gitu mas. Iya. Enak kalau sampean itu punya, kan sampean sudah berkeinginan untuk membuka bengkel itu. Iya. Enak mas, kembangkan lagi. Kalau memang di daerah sampean itu tidak ada bengkel gitu mas. Sebelumnya mas saya mohon maaf ya karena waktunya sudah agak lama ya. Bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Mungkin di sini saya akan membahas dulu atau sedalamnya masalah yang dialami sampean mas, agar sampean itu bisa memiliki keinginan atau bisa mencapai keinginan yang anda inginkannya. Jadi kita akhiri pertemuan pada kali ini, kita lanjutkan minggu depan. Gimana mas? Ya. Mari mas. Waalaikumsalam.